Wah, semangat banget saya Mas. Tahun ini saya bisa ngajarin anak saya berpuasa. Gimana ngajarinnya Mas? Saya bingung Mas. Anak saya kalau diajarin puasa, suruh puasa nih, suka nangis, jeritan, suka teriak-teriak minta buka. Terus udah gitu ibunya nggak tegaan, suruh buka lagi. Gimana tuh kalau nggak bingung Mas? Gampang Mas. Kalau saya nih biasanya kalau pas sahur bangunin anak saya buat bangun sahur juga. Nah, udah saya coba Mas. Saya suruh bangun juga pas sahur. Ujung-ujungnya apaan? Teriak-teriak Mas. Kan malu saya kalau dengar orang tetangga-tetangga. Ini kenapa sih nih bapak-bapak pada bingung banget dari tadi? Begitu. Kenapa? Gugup banget dari tadi kayaknya ya. Bingung kan pokoknya. Kenapa? Jadi mau ngajarin, anaknya mau ngajarin bapaknya puasa. Anaknya ngajarin bapaknya puasa. Kebalik dong, kebalik. Jadi bapaknya mau ngajarin anaknya puasa. bapaknya ngajarin anaknya puasa. Iya, dia mau ngajarinnya dari nol, pom bensin. Ya, saya bingung Mas. Oke. Nah, bukan dari nol dong ya, tapi kita langsung nih. Saya sengaja ngajak Dokter Atila supaya kita bisa ngobrol bareng. Ini kan udah sambil nunggu buka puasa nih, udah disiapin takjilnya, snacks-snacksnya. Sambil kita nunggu maghrib, kita ngobrol langsung sama Dokter Atila. Gimana caranya kita bisa mempersiapkan anak untuk berpuasa? Biar nggak pada galau ya. Oke ya. Oke. Dokter Atila, halo dok. Dok, silakan dok. Halo. Halo. Nah, Apa kabar? baik dokter. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya dok, lancar? Lancar, insya Allah. Insya Allah. Dok, sambil nunggu maghrib nih, pada bingung nih bapak-bapak nih, mau ngajarin anaknya puasa nih. Mas Adi terutama nih mas. Gimana mas? Nah, gini dok. Saya bingung dok. Sebenarnya tuh kalau ngajarin anak puasa tuh dari umur berapa sih dok sebenarnya? Itu pertanyaan bapak-bapak galau seluruh Jakarta. Banyak banget yang nanya sama kayak Mas Adit. Jadi gini, macam-macam ya tergantung usianya. Iya. Boleh mulai usia 4 sampai 6 tahun sih biasanya paling sering. Jadi Gitu. jadi boleh dari 4 atau 6 tahun itu boleh ya. Tapi misal dari 3 tahun dok, gimana dok? Boleh. Jadi tergantung kebiasaan di rumah. Kalau misalnya bapak ibunya udah mulai berpuasa ngajakin dia sahur, biasanya kan anak ngikutin ya. Iya. Nah, kalau dia ngikutin pengen ikutan sahur, boleh ajak aja. Oh, tadi kayak Bang Faki ya, kalau misalnya lagi sahur ya sama istrinya, suka ngajakin anaknya juga gitu untuk sahur bareng. Itu adalah contoh yang baik karena anak itu mencontoh bapak ibunya. Kalau tadi kan dari umur ya dok. Ya. Kalau misalnya dari durasi waktu kayak gitu dok, untuk mulai belajarnya gimana tuh dok? Itu juga tergantung umur. Jadi durasi tuh beda-beda. Boleh nih ya, misalnya dia sahur, udah gitu tidur kan, bangun tidur dia lapar pengen makan, ya boleh, nggak apa-apa. Kan nanti dia belum ngerti kan, pokoknya dia bangun lapar, aku mau buka, oke buka, udah gitu puasa lagi, seringnya gitu. Pertama-tama nih, pertama kali puasa, ya. Nanti kalau misalnya udah makin besar, biasanya sih kelas 1 SD umur 6 tahun udah full. Tapi dia bertahap oke. aja, jadi Bertahap misalnya 2 ya? jam dulu, nanti kalau mau setengah hari, boleh setengah hari, Iya. lama-lama 1 hari. Oh jadi kalau dia mau buka setengah hari, ya udah silakan. Boleh. Semampunya dia dulu ya berarti dok Iya, ya? semampunya dia. Tapi biasanya anak-anak suka malu tuh. Ya, jadi nanti kalau udah buka, oh, aku mau ini lagi dong puasa lagi, boleh banget. Boleh ya, oke. Namanya juga lagi belajar ya dok Namanya ya? belajar. Iya. Nah dok, tapi kalau dari makanan sama minuman nih dok ya, pada saat sahur dan berbuka tuh, apa sih dok yang paling tepat dok? Untuk anak-anak? Nah, beda-beda tuh Mas Irfan. Jadi kita harus mengetahui ada yang namanya indeks glikemik. Oh. Artinya apa tuh? Untuk kita lihat kalau untuk sahur, dia indeks glikemiknya rendah. Artinya dia akan mempertahankan gula lebih lama dalam tubuh. Oh, Biar nggak lapar iya, gitu iya. loh. Iya. Nah, dia kalau sahur mungkin pilih kayak buahnya misalnya apel gitu. Atau kalau buka puasa yang indeks glikemiknya tinggi, artinya dia cepat banget di ini gulanya. Kayak kurma. Iya. Nah, buka puasa makan kurma nggak? Saya kira pakai itu dok, gula Jawa gitu. Pengalaman bapak-bapak masa kecil. Kan gulanya tinggi tuh. Jadi beda ya dok ya, jenis makanannya ataupun juga porsinya mungkin beda juga ya untuk Ya, dewasa dan anak-anak betul, gitu ya. beda. Saat sahur dan puasa, saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka puasa. Iya. Dan Ya. pastinya butuh asupan gula untuk mempertahankan ya dok ya kekuatan dia untuk menahan laparnya itu ya selama puasa itu dok Betul, ya. tapi nggak harus gula sih, dari buah pun sebenarnya ada gula juga. Oh iya iya. Nah, iya. jadi misalnya sahur nih kasih apel, jangan kurma. Kalau sahur kurma dia cepet banget ininya, Iya. lapernya. Tapi kalau apel dia akan lebih lama. Iya, gitu. Ya, nah dok, tadi Mas Adit cerita di awal dok, Ya. katanya anaknya tuh sering pengen buka terus gitu, tapi Mas Aditnya bilang jangan sampai maghrib aja gitu. Tapi kan sebenarnya gimana ya Mas Adit ya? Iya kan, kita suka nggak tega gitu. Terus kalau nggak tega ya udah deh buka. Tapi kadang kita pengen lihat anak itu sampai selesai puasanya dok. Nah itu
apakah kita harus turutin dia buka atau gimana? Tanda-tandanya kali ya? Tanda-tandanya kalau orang anak itu udah harus batalin puasanya, Dok. Jangan apa kita nunggu sampai dia pingsan. Enggak. Jangan dong. Tiba-tiba tuh anak udah pucet mukanya, tiba-tiba pingsan. Oh, buka aja. Gitu. Dia pingsan, bapaknya apa anaknya? Sepertinya Bapak Mas Adit ini agak lebay ya. Takutnya gitu, Dok. Iya. Kita bingung nih anak-anak harus buka nih. Atau bisa puasa sampai selesai nih. Yang paling sering kalau anak-anak itu dia merasa sakit perut. Kenapa? Karena kan dia tiba-tiba nggak makan kan, jadi asam lambungnya meningkat. Nah, Iya. kalau dia cuma sakit perut, kita lihat anaknya masih cuma sakit perut terus tidur lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah kesakitan sampai membungkuk, nah itu harus tanda dia harus buka puasa. Kemudian yang kedua, kita lihat tanda-tanda dehidrasi. Jadi biasanya tuh dia pucet banget, bener pucet, tapi nggak sampai pingsan ya. Dia pucet, kita lihat pipisnya aja. Kalau pipisnya berubah kayak air teh gini nih, nah udah pekat gitu ya? Pekat, iya. berarti tanda dehidrasi. Atau satu lagi dia udah pusing, bilang aduh mah aku pusing banget, aduh pak aku pusing. Coba tidurin dulu, tapi kita tetap mengajarkan untuk sampai buka ya. Tapi kita lihat dulu, kamu bisa tidur dulu nggak? Kalau dia tidur terus bangun tidur dia udah nyaman, ya berarti dia cuma lapar sesaat aja. Lanjutkan. Tapi kalau tetap terus dia bilang pusing banget, ya itu saatnya berbuka puasa. Jadi kalau udah sampai berlebih gitu, baru kita silakan buka puasanya dulu ya. Silakan buka puasa. Tapi tawarkan lagi mau puasa lagi nggak? Namanya kan baru belajar. Iya. Jadi mungkin hanya batalin untuk minum air putih atau kayak si gulanya dia. Terus tawarkan untuk diterusin. melanjutkan lagi. Karena prinsip kita mengajarkan berpuasa itu adalah menahan lapar, menahan haus gitu kan. Iya, jadi memang harus diajarkan sejak dini ya, Dok ya. Jadi sebetulnya kalau saya rangkum dari penjelasan Dr. Atila, jadi anak-anak tuh bisa kita ajarkan dari sejak dini gitu untuk belajar berpuasa. Tapi mungkin bisa dilihat dari kondisi fisik dan juga psikisnya ya, Dok ya. Dan tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter, Dok. Kalau menurut saya nih kayaknya, bener nggak, Dok? Setuju ya. Jadi ya supaya kita lebih lega kan, lebih nyaman, anaknya juga berpuasa. Jadi nanti dan dokter. dia juga nggak deg-degan nggak kayak Ya. ini kan. Bener. Jadi harus diajarin ya. Iya. Ini pengen kenalan sama anaknya. Iya. Jadi coba kita ajar puasa. Iya, jadi konsultasi ke dokter anak supaya melihat kondisi anaknya gitu ya, udah siap atau belum nih untuk berpuasa, gitu ya dokter ya. Itu prinsipnya. Nah, penasaran nih, tadi dokter juga penasaran nih ya, sebenarnya Mas Adit ini anaknya usia berapa sih mau diajarin puasa, Dok? Nah itu. Nah, aku harus lihat tuh. Ini sekalian mumpung kita mau buka puasa nih. Sekarang anak nyiapin bukaan nih. Iya. Nina sayang, anak papa yang paling cantik, sini nak. Ya Pak, ini takjilnya. Nah ini anakku. Gede banget. Ya Allah, ini kan udah diajarin lagi. Dan ini anak ini udah harus puasa 1 hari. Nggak boleh sehari tidur bangun minum lagi dah. Iya. Jangan 2 hari juga boleh. Terima kasih buat Jajan Si Manis yang sudah support takjil hari ini. Udah maghrib. Yuk, kita buka dulu ya. Alhamdulillah. Kita cobain yuk. Enak banget. Ini dari Jajan Si Manis. Enak banget. Ini dari Jajan Si Manis. Yang mau pesan langsung aja ke Instagramnya @jajansimanis.